salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Kamis 20 Juli 2023, saya selaku Karopenmas Diphumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 19 Juli 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 698 kasus atau 36,62%, yaitu pada hari Selasa 18 Juli 2023 sebanyak 1.906 kejadian dan pada hari Rabu 19 Juli sebanyak 1.208 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain, pencurian dengan pemberatan sebanyak 158 kasus, narkotika sebanyak 57 kasus, curanmor sebanyak 31 kasus, judi sebanyak 3 kasus, dan pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 12 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 277 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 18 Juli 2023 sebanyak 422 kejadian. Mengalami penurunan sebanyak 145 kejadian atau 34,36%. Dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 277 kejadian, korban meninggal dunia 24 orang, korban luka berat 36 orang, korban luka ringan 269 orang. Kerugian materi 419.050.000 rupiah. Kemudian yang kedua terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran. Bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MMI, saat ini Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP, penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 Juni sampai dengan 19 Juli 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 699 laporan. Jumlah korban TPPO sebanyak 2.149 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 829 orang. Modus yang dilakukan, pekerja migran atau PMI atau pembantu rumah tangga sebanyak 476. Yang kedua, ABK sebanyak 9, kemudian PSK sebanyak 208, dan yang keempat adalah eksploitasi anak sebanyak 52 orang. Kemudian terkait operasi patuh 2023 sampai dengan hari ke-9 operasi patuh 2023. Pada tanggal 18 Juli 2023, total jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas by etle dan tilang manual sebanyak 29.211 dan jumlah teguran sebanyak 242.836. Adapun 3 pelanggaran terbanyak oleh kendaraan roda 2 yaitu tidak menggunakan helm SNI sebanyak 148.514 pelanggar, melawan arus 39.011 pelanggar, berkendara di bawah umur 18.869 pelanggar. Adapun 3 pelanggaran terbanyak oleh kendaraan roda 4 yaitu tidak menggunakan safety belt 30.273 pelanggar, melebihi muatan 5.240 pelanggar, melawan arus 5.277 pelanggar. Apabila dilihat dari data laka lantas pada hari ke-9 pelaksanaan operasi patuh, yakni tanggal 18 Juli 2023 sebanyak 330 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 156 kejadian, mengalami kenaikan sebanyak 127
74 kejadian dengan rincian sebagai berikut. Korban meninggal dunia 33 orang, korban luka berat 34 orang, korban luka ringan 403 orang. Kerugian materi 485.987.500 rupiah. Adapun jumlah laka lantas berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang digunakan yaitu 442 sepeda motor, 8 mobil penumpang, 43 bus, 55 mobil barang, 12 kendaraan tidak bermotor. Kemudian yang berikut terkait operasi Mantap Brata 2023-2024. Sesuai rancangan Renop Mantap Brata 2023-2024 bahwa Polri menyelenggarakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Mantap Brata 2023-2024 yang akan dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Satwil dengan didukung oleh TNI, instansi terkait, dan mitra Kamtibmas lainnya dalam rangka pengamanan tahap inti pemilu 2024 dengan tugas pokok terlaksananya tahapan pemilu serentak secara tertib dan nyaman sehingga tercipta stabilitas pemilu serentak dan kondusif. Adapun tujuan operasi Mantap Brata 2023-2024 yaitu terpeliharanya kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat pada setiap tahapan pemilu guna menjamin pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sesuai rancangan Renop, susunan Satgas Mantap Brata sebagai berikut. A. Satgas Mabes Polri sebanyak 9 Satgas yang terdiri dari Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakum, Satgas Capres Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas, dan Satgas Banop. Kemudian yang B, Satgas Polda sebanyak 7 Satgas terdiri dari Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltib Carlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakum, Satgas Humas, dan Satgas Banop. Sedangkan di tingkat Polres, Satgas Polres sebanyak 6 Satgas terdiri dari Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltib Carlantas, Satgas Gakum, Satgas Humas, dan Satgas Banop. Yang berikut terkait update kasus dugaan adanya kebocoran putusan MK soal sistem pemilu oleh Saudara DI. Bahwa penanganan kasus terhadap Saudara DI di saat ini telah memasuki proses penyidikan atau telah naik sidik. Adapun saat ini penyidik telah mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada terlapor dan pelapor. Selanjutnya untuk pemeriksaan saksi-saksi akan dijadwalkan untuk segera dilaksanakan. Yang berikut terkait dugaan TPPU oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara PG, bahwa bermula dari LHA atau laporan hasil analisa dari PPATK yang diberikan kepada Polri, diduga adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara PG yang mana dilihat dari polanya ditemukan unsur TPPU atau money laundering, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana penggelapan. Bareskrim Polri dalam hal ini, Direktorat Tindak Pidana Eksus akan meminta keterangan informasi dari ahli PPATK, ahli korporasi, dan ahli lainnya dalam minggu ini. Kemudian rencana Direktorat Tindak Pidana Eksus akan meminta keterangan saksi lainnya dalam waktu dekat. Adapun terkait penyalahgunaan dugaan pengelolaan zakat, infak, dan sodakoh yang dilaporkan oleh Forum Indramayu menggugat terhadap pengasuh Ponpes Al Zaitun, Saudara PG, bahwa Polres Indramayu hari ini akan meminta keterangan informasi terhadap pelapor
dan saksi-saksi, serta akan meminta barang bukti pendukung lainnya. Selanjutnya apabila sudah dirasa cukup bukti, maka kasus ini akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri melalui Polda Jawa Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.